Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Apa kabar kalian semua? Halo guys ya. Wah, udah lama nggak lihat Bang CV ya, baru 3 hari lah ya. Nah, jadi rencananya sebelum Agustus ya, rencana aku tuh mau syuting. Ya, yang mana videonya itu benar-benar cara trading kripto ya, khususnya feature ya. Kalau spot kan mungkin semua orang udah tahu ya, dari nol, dari buka akun, dari cara deposit, dari settingan featuresnya, mau di exchange apapun terserah, mau di Binance, mau di OKX, Bybit atau Bitget, ya mostly itu settingannya sama kayak gitu. Yang berbeda itu cuman cara analisanya aja dan mungkin style tradingnya seperti apa gitu. Karena features biarpun dia market derivatif yang pakai leverage, main cepat, dia ada style-stylenya. Ada yang swing, ada yang intraday, ada yang scalp gitu ya. Semua ada jenisnya. Nanti aku buatkan di satu video yang kemungkinan video itu durasinya bisa sampai lebih dari setengah jam gitu. Jadi aku prepare buat di situ aja. Karena ya menurut aku video itu akan diulang-ulang berkali-kali daripada beberapa video, mending disatuin aja, oke? Nah, jadi ya kita balik lagi. Hari ini kita akan bahas Bitcoin. Ya kebetulan malam ini malam Minggu, jadi aku benar-benar capek dan hari ini benar-benar nggak kemana-mana. Baru pulang tadi malam jam 10 ya, sampai rumah dari Kuching, Malaysia ya. Dan oke, lanjut aja kita bahas ke Bitcoin dan ke market. Let's go. Well guys, ya sebenarnya masih sama dengan plan yang kemarin. Bitcoin ya masih stand out di atas Fibo 1,6 ya. Sekali lagi ya, Fibo 1,6 yang mana ini artinya udah dilewat di Fibo 1 gitu ya. Jadi ini 1,6 itu artinya dari 0 sampai 0,6 gitu ya. Jadi artinya 1 sampai 1,6 gitu levelnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi kemarin ya ada a small correction sampai mungkin tadi pagi ya. Nah, kemudian market perlahan-lahan up lagi dan so far sih kalau aku lihat sih ini bukan mulai bullish ya. Ini udah masih bullish gitu. Tapi hati-hati dan hati-hati. Ya, aku menangkap beberapa news ya. Salah satunya kok nggak salah di sini ya. Just in 2,7 billion worth of Bitcoin was just sent to Binance gitu ya. Jadi lebih dari 23.000 BTC itu udah masuk ke Binance ya. Atau berapa ya? Ini aku nggak tahu supply-nya berapa, tapi yang jelas ini udah mulai masuk ke exchange ya, exchange net flow. Jadi artinya dia masuk ke exchange. Nah, pertanyaannya sekarang untuk apa? Karena kalau kita perhatikan sekarang, mostly dan mayoritas orang itu semua udah profit dengan apa ya? Dengan ya rata-rata BTC ini kan 118.000, which is sudah all time high 118, 119, bahkan kemarin sempat 123 meskipun hit the week doang gitu ya. Nah, jadi menurutku ini udah salah satu yang paling gila lah ya, masuk ke Bitcoin ya, maksudnya masuk ke exchange dan ya mostly mungkin 98% holders itu profit. Ada yang sangkut pasti, yang beli kemarin di pucuk udah pasti sangkutersnya. Tapi mostly kalau kita lihat dari sudut pandang yang luas, ini mostly harusnya udah profit ya. Nah, jadi sementara waktu guys, kalau kalian perhatikan juga by the data ya. Di sini kita mau lihat secara CoinGlass yang mana market ini sebenarnya udah very overheat. Sekali lagi ya, very overheat dan seperti biasa ya, setiap overheat itu nggak bakal langsung turun. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat di sini averaging untuk RSI-nya ini masih netral dan altcoin season index-nya masih di netral. Sedikit lagi ke level 50 level netral. Jadi kalau menurut aku ini possible mungkin akan masih ada kenaikan lagi untuk altcoin sampai dia mentok grid atau mungkin grid atau mungkin yang dipanas gitu ya. Baru dia bisa turun. Nah, cara ceknya itu di liquidation, kemudian kalian tekan di liquidation heatmap. Oh, sorry, salah, bukan di situ. Ya, yang pertama adalah funding rate di sini ya. Nah, kita lihat di over one day ya. Mostly udah merah dan beberapa udah mulai pekat. Tapi di sini yang pekat itu mulai pekat, sangat-sangat pekat itu di Bitunix ya. Dan di sini dia di BTC, di XRP, sorry.
ya, karena aku pakai juga si Bitonix ini ya. Dan yang lain itu masih seems like neutral dan current ini yang terbaru ya. Dan so far sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang merah, dan maksudnya masih netral aja, kecuali di Bitonix ini aku nggak tahu kenapa udah mostly merah, sama kayak di KuCoin kecuali BTC ya. Nah sebenarnya kalau yang menjadi patokan itu top 3 exchange yang di sini aja, seperti kayak Binance, OKX dan juga Bybit. Kalian ambil rata-ratanya aja. Kalau mostly masih putih sebenarnya masih aman kayak gitu ya. Nah, jadi biasanya aku tuh lihat kayak gini. Kalau Binance-nya udah mulai merah ya, apalagi Bitcoin dan Ethereum, nah itu udah waspada. Tapi kalau di sini current-nya masih ya still masih aman lah ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya kalau kita lihat funding hit rate-nya heat map-nya ya, funding rate heat map ini based on based on kayak gini, grafik ini ya. Nah, aku nggak tahu ini namanya apa, kayak liquidation map-nya gitu, mappingnya ini ya. Kalau kita lihat BTC still normal ya, dan so far masih normal. Yang mulai agak overheat di sini mulai kelihatan itu Doge, dan di sini pump ya, ini sangat overheat kalau kalian perhatikan, ini mulai overheat, ini pump. Tapi kenapa di sini nggak ada bang ya, karena dia kan baru listing Bader ya. Kalian cek aja tanggal listing ini harusnya sesuai ya. Kemudian lagi Pengu ya, ini Pengu kalau kalian perhatikan ya, Pengunya mulai panas sebenarnya memang kemarin ya, kemudian dia sempat netral dan sekarang mulai mau panas lagi ya. Dan kalau kita perhatikan BTC sampai hari ini dia belum panas ya. Kemudian SEI ini pernah sempat panas, kemudian dia udah netral. Dan mostly kalau kita lihat di tanggal 19 Juli per hari ini tuh yang overheat cuman pump sama hype, yang lainnya masih netral aja. Jadi artinya kesimpulannya kemungkinan market ini masih tentunya akan naik. Udah kayak gitu aja based on the data. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.